Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruan nyontek kali ini akan membuat relasi antar tabel dengan menggunakan PHP MindAdmin. Oke guys, jangan lupa subrek agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Check it out. Buka browser, kemudian ketikkan localhost PHP MindAdmin. Pilih database, kemudian new. Tabel pertama kita kasih nama tbl underscore barang. Fieldnya ID underscore barang, integer, auto increment. Kode underscore barang, char, lengthnya 8, ya unik. Nama barang, varchar 75. Harga barang, integer, stok underscore awal integer, stok akhir integer, ID login integer. Kita save, new. Untuk tabel yang kedua, kita kasih nama tbl underscore pembelian. Fieldnya ID pembelian tipe integer, auto increment, kemudian nomor faktur, char, dia unik, tanggal pembelian, date, total pembelian integer, ID supplier integer, dan terakhir ID login integer. Kita save, klik new lagi. Untuk tabel ketiga, kita kasih nama tbl penjualan, kemudian fieldnya ID penjualan integer, dia auto increment, kemudian nomor faktur jual karakter, unik, kemudian tanggal penjualan date, total penjualan integer, ID customer integer, dan terakhir ID login integer. Kita save, klik new lagi. Tabel keempat, kita kasih nama detail underscore pembelian, fieldnya ID pembelian, auto increment, nomor underscore faktur, karakter 8, kode barang, integer, harga beli, integer, dan jumlah beli, integer. Kita saving, klik new. Untuk tabel yang kelima, kita kasih nama detail underscore penjualan, fieldnya ID penjualan, auto increment, nomor faktur, char 12, kode barang, integer, harga jual, integer, dan terakhir jumlah jual, integer. Kemudian kita simpan, klik new lagi. Tabel yang keenam, kita kasih nama tbl supplier dengan field ID supplier, integer, auto increment, kemudian nama underscore supplier, varchar 75, alamat tipenya teks, nomor telepon varchar 20, kontak person varchar 75. Simpan. Dan terakhir tbl customer dengan field ID customer integer, auto increment, nama customer varchar 75, alamat teks, nomor telepon varchar, dan kontak person juga tipenya varchar dengan length 75. Simpan. Total keseluruhan tabel jadi 8. Oke, setelah itu kita klik DB atau database-nya, kemudian ke more, dan di sini ada designer. Kita atur. Setelah kelihatan rapi, kita akan save agar jika dibuka lagi di designer ini tidak acak-acakan. Save. Kita akan relasikan antara tbl login dengan tbl pembelian. Kita harus cari tahu dulu di mana primary key-nya. Sini ID login sebagai primary, dia akan berrelasi dengan ID login di tabel pembelian. Caranya pilih yang ini, klik relation, kemudian pilih yang primary-nya, kemudian select yang version key. Nah, kita create. Kalau ada keterangan error missing index, artinya setiap version key dia mutlak butuh index. Karena kalau tidak ada indeks, dia tidak bisa akan berelasi. Kita buka di tabel pembelian, kemudian ke structure. Nah, ID login kita checklist dan kita bikin dia sebagai indeks. Nah, kalau sudah, biasanya ada keterangan di bawah. ID login, kita lihat editnya. Nah, ID login dia sudah diindeks.
Kita balik lagi ke database, kemudian more, designer, kita klik relationship-nya, ID login dengan ID login yang ada di tabel pembelian. Pada saat on delete, kita dulu pilih cascade. Ini juga cascade. Kita akan lihat perbandingan atau perbedaan antara cascade, kemudian kalau null, dia tidak ada aksinya sama dengan no action. Nanti kita akan bandingkan bagaimana antara cascade dan restrict. Kita cascade dulu. Nah, ini sudah terrelasi. Kemudian kita relasikan juga antara tabel supplier yang fieldnya ID supplier dengan TBL pembelian. Klik relationship, klik ID-nya, kemudian klik ID-nya lagi di sini di tabel pembelian. Klik relationship, error lagi. Karena pada tabel pembelian kita belum kasih index pada field ID supplier. Pembelian, struktur, ID supplier kita kasih index. Sehingga dia tambah lagi ID supplier. Kita kembali lagi ke desainernya. Kita relationshipkan ID supplier, ID supplier. Kita cascade. Oke. Jika panah ini tidak tampil, biasanya ada toggle. Toggle ini tampil dan hilang. Bagaimana jika tabel relasinya salah? Cara menghapusnya, kita pilih yang ada tonjolan ini, kemudian kita klik. Nah, di sini kita delete. Hilang. Itu cara menghapus relasi yang salah. Kita balikin lagi, create, select yang primary, kemudian yang sebagai foreign key. On delete-nya, cascade, go. Kita akan tunjukkan bagaimana perbedaan antara cascade dan district. Kalau cascade, jika pada tabel supplier kita delete, kemudian di tabel pembelian ada datanya yang berelasi, maka secara otomatis akan menghapus data yang ada di tabel pembeliannya. Jadi, kalau di tabel suppliernya dihapus dan ada data di tabel pembelian yang sesuai nomor ID suppliernya, maka secara otomatis datanya akan terhapus. Tapi, kalau di tabel pembelian yang dihapus, ya hanya tabel pembelian saja yang terhapus, di tabel supplier enggak. Intinya, kalau induknya yang dihapus, di anaknya dia ikut juga terhapus jika ada yang berelasi. Sedangkan district itu perbedaannya, jika pada tabel supplier dihapus dan di tabel pembelian ada datanya, maka akan ada keterangan tidak bisa dihapus. Artinya, tabel pembelian harus dihapus dulu, kemudian baru setelah itu tabel suppliernya bisa dihapus. Oke, kita akan coba dengan cascade-nya dulu. Di sini kita sudah memasukkan melalui insert secara manual. Nah, ini datanya, ID suppliernya 2. Nah, sedangkan di pembelian juga dia ID suppliernya 2. Dia berelasi dengan tabel supplier. Jika pada ID supplier kita delete, ID supplier ini primary key-nya kita delete, apa yang terjadi di tabel pembelian? Kita refresh, data yang ada di tabel pembelian pun ikut terhapus. Kita isi lagi manual, akan coba hapus di tabel pembelian. Di sini tabel pembelian ini merupakan foreign key daripada tabel supplier. Kita delete. Sudah tidak ada. Kemudian kita lihat di tabel suppliernya, kita refresh. Nah, di sini tidak ada infect. Kita tambahkan lagi manual, kemudian setelah itu balik lagi ke database-nya, kemudian ke desainernya. Kita hapus karena kita akan mencoba
dengan tipe yang listrik. Delete. Kita bikin relasinya. Nah, begitu delete, dia kasih listrik. Umumnya kita pakai hanya dua, cascade sama listrik. Kemudian kita oke. Kita akan bandingkan. Kita lihat di pembelian. Ini pembelian dan kita ada di supplier juga ada. Kita coba delete. Nah, ada keterangan error. Sedangkan kalau tadi dengan menggunakan cascade, dia otomatis yang ada di dalam tabel supplier ikut terhapus. Kemudian di tabel pembelian juga ikut kehapus. Kalau ini, karena di dalam tabel pembelian ini sudah ada datanya, otomatis dia akan memblok. Jadi tidak bisa dihapus. Kita balik pembelian, kita refresh dulu. Kita delete. Nah, kosong. Kemudian kita lihat di ini, refresh, kemudian kita delete. Nah, artinya dia harus dihapus dari akarnya dulu atau dari anaknya, kemudian baru bisa masuk atau bisa dihapus di tabel primerinya. Oke, itu saja perbedaan antara cascade dan listrik. Kita kembali ke database-nya, kemudian ke desainernya. Lebih baik kita menggunakan listrik. Kenapa? Karena supaya menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan. Artinya kita harus menghapus dari bawah dulu. Selanjutnya kita akan merelasikan tabel-tabel yang lainnya. Relationship, tabel pembayaran dengan detail, dia dari nomor faktur ke nomor faktur. Di nomor faktur detail pembelian, kita sudah bikin indeks, sudah diindeks. Kemudian kita akan relasikan antara tabel login dengan tabel barang. Di login dengan ID login, listrik. Oke. Maaf ada sedikit kekeliruan. Kode barang yang sebelumnya integer itu kita rubah menjadi char sesuai dengan kode barang yang ada pada tabel barang. Ini char 8, ini pun sebaiknya tipenya sama, char 8. Kita relasikan. Begitupun di tabel penjualan. Di sini kode barangnya integer, seharusnya karakter 8. Kita lebih baik ganti, karena kalau tidak diganti dia tidak akan bisa berelasi. Ini 8, ini pun 8. Kalau tadi integer sehingga tadi kita kesulitan untuk merelasikannya. Kita relasikan, create, kode barang, dan kode barang yang ada di detail. Kemudian listrik. Oke, kita lanjutkan dengan merelasikan yang lain. Create, sini ID customer dengan ID customer. Oke. Kemudian bikin lagi terakhir nomor faktur dengan nomor faktur. Oke. Jadi gambar atau relasi yang ada tonjolan ini itu di dalam tabelnya harus ada indeksnya. Nah, ini kemudian ini harus ada indeksnya. Sedangkan yang tidak ada dia merupakan primary atau unique. Oke, itu saja mengenai tabel relasi. Bagaimana? Mudah bukan? Oh iya, terima kasih kepada kalian yang telah subrek dan nonton hingga beres di akhir channel Buruan Nyontek. Jika ada yang perlu disampaikan, silahkan tulis di kolom pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.